8 khasiat kopi hitam dalam dunia spiritual menurut Kitab Primbon Jawa. Untuk para pecinta kopi, wajib tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya Abi Caniago yang insya Allah akan selalu konsisten memberikan info-info yang menarik, tips-tips yang bermanfaat tentang spiritual, pengobatan herbal, metafisis, ilmu kebatinan, ilmu ketabiban yang insya Allah bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan orang banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang selalu melimpahkan rezeki berupa nikmat iman, nikmat sehat, rezeki berupa materi, dan insya Allah keberkahan dunia dan akhirat untuk kita, keluarga kita, dan guru-guru kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah para sahabatku semuanya, kita langsung masuk saja ke topik pembahasan sesuai dengan judul thumbnail kita. Kopi merupakan salah satu harta karun yang diberikan oleh alam semesta kepada manusia. Jika Anda paham dan benar dalam mengolahnya, biji-bijian yang berwarna hitam dan beraroma sedap ini akan mengeluarkan banyak khasiat, baik itu dalam bidang kesehatan, bahkan juga spiritual. Jika Anda rutin meminum kopi hitam tanpa tambahan apapun di dalamnya, dan kopi tersebut dikonsumsi secara tidak berlebihan, maka secara medis kopi akan membantu Anda untuk mengatasi masalah obesitas, menjaga memori agar tetap tajam, memelihara kesehatan jantung, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain banyak memberi manfaat untuk kesehatan fisik, kopi juga memiliki banyak khasiat dalam bidang spiritual metafisika. Berikut ini 8 khasiat kopi hitam dalam dunia spiritual menurut Kitab Primbon Jawa. 1. Bentuk penghormatan kepada leluhur. Banyak di antara kita pasti pernah melihat kopi hitam yang dijadikan sesajen dalam acara ritual tertentu, seperti upacara selamatan rumah, selamatan panen padi di sawah, dan lain sebagainya. Hal ini bukanlah upacara untuk memberi makan setan dan jin yang ada di tempat tersebut. Namun, selain sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih, juga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang menguasai lokasi tersebut. Kopi zaman dahulu merupakan salah satu minuman yang dianggap memiliki kasta yang paling tinggi, sehingga jika pada masa itu Anda bertamu ke rumah seseorang dan kemudian disuguhi kopi, maka artinya Anda adalah orang yang sangat dihormati oleh sang tuan rumah. Kemudian pasti akan timbul pertanyaan, jika kopi hitam hanyalah sebagai bentuk sedekah bumi dan penghormatan kepada leluhur, lalu mengapa para jin seringkali meminta kopi untuk mereka minum? Jika Anda belum tahu hal tersebut, sebenarnya memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jin tersebut dahulu adalah sosok khodam yang pernah ikut dengan manusia yang memiliki kegemaran minum kopi. Lalu yang kedua, karena ada ulah manusia yang memang dengan sengaja rutin memberi sesaji kepada jin tersebut meskipun tidak diminta. Sebagai contoh adalah sebagai sarana untuk meminta nomor togel. Apabila suatu saat nanti Anda bertemu jin yang menawarkan kekayaan dengan imbalan segelas kopi hitam, maka hal itu kebanyakan hanyalah modus atau tipu daya muslihat saja. Karena secara perlahan namun pasti imbalan tersebut akan meningkat, yang awalnya cuma segelas kopi akan menjadi tumbal nyawa manusia. 2. Media mengaktifkan cakra tenggorokan. Jika Anda adalah orang yang kesulitan dalam mengekspresikan diri dan juga berbicara di depan umum, maka bisa jadi Anda memiliki cakra tenggorokan yang tersumbat atau tidak seimbang. Cakra tenggorokan merupakan cakra yang menjembatani antara cakra jantung dengan cakra mata ketiga, sehingga jika hal tersebut dibiarkan tersumbat begitu saja, maka ucapan atau perkataan sering menjadi tidak sinkron dengan pemikiran dan perasaan Anda sendiri, alias munafik. Dengan meminum secangkir kopi hitam sebelum berbicara di depan umum, seperti ketika hendak menjadi pemimpin rapat atau MC dalam suatu acara, akan bisa membantu menyeimbangkan dan memperkuat cakra tenggorokan. Akibatnya, Anda akan menjadi lebih mudah dalam berekspresi serta lancar dalam berkomunikasi. 3. Mendeteksi santet, pelet, dan guna-guna.
Jika ada anggota keluarga di rumah yang menunjukkan gejala seperti orang yang terkena serangan metafisika, entah itu santet, pelet, dan guna-guna, maka hanya dengan segelas kopi hitam, hal itu dapat diketahui dengan mudah. Caranya adalah dengan membuat kopi hitam di dalam segelas kaca yang bening, dan ketika mengaduk kopi hitam tersebut, niatkan di dalam hati bahwa Anda ingin tahu apakah orang tersebut terkena serangan gaib atau tidak. Jika kopi hitam di gelas itu berkurang dari semula, maka biarlah itu menjadi tandanya. Kopi hitam tersebut dapat Anda letakkan di samping atau di bawah ranjang ketika orang yang dicurigai terkena santet itu sedang tidur. Namun biarkanlah kopi dalam keadaan terbuka sehingga semalam suntuk. Jika pada keesokan harinya kopi hitam di dalam gelas tadi terlihat berkurang, maka hampir bisa dipastikan bahwa orang atau anggota keluarga tersebut sudah terkena serangan gaib metafisika. 4. Pertanda akan datangnya rezeki nomplok. Sebelum meminum kopi hitam yang ada di depan Anda, cobalah luangkan sedikit waktu untuk mengamat permukaan kopi hitam tersebut. Karena menurut mitos, jika permukaan pada kopi memiliki gelembung dan gelembung tersebut bergerak mendekati Anda, maka artinya dalam waktu dekat akan ada rezeki yang berasal dari sumber tidak terduga. Namun jika justru bergerak menjauh, maka artinya adalah kurang baik. 5. Mampu menyingkirkan mimpi buruk untuk menghalau mimpi buruk. Kopi hitam mampu menangkal maupun menghalau mimpi buruk yang akan masuk ke dalam alam bawah sadar saat tertidur. Caranya adalah dengan memanfaatkan aroma alami dari kopi, masukkan sedikit bubuk kopi ke dalam cawan atau gelas, kemudian beri sumbu dari lilin atau yang lainnya, dan bakar dalam kamar sebelum tidur. Aroma dari bubuk kopi hitam yang dibakar selain akan menghilangkan energi negatif dalam kamar, juga akan melindungi tidur Anda dari serangan nyamuk. Menurut konsep yin dan yang, asap dari pembakaran bubuk kopi memiliki energi besar dengan elemen yang sehingga hal tersebut sangat baik untuk membersihkan dan menetralkan energi dalam suatu ruangan yang tidak memiliki akses udara segar. 6. Memperkuat manifestasi pikiran. Bagi para pecinta kopi, pasti setuju bahwa acara minum kopi tidak hanya sekedar ritual untuk menikmati minuman saja, namun ada makna yang lebih. Hal itu juga melibatkan yang namanya mengolah pikir atau memikirkan sesuatu ketika Anda sedang ingin mencapai sesuatu. Misalkan saja menginginkan uang, pekerjaan, dan lain sebagainya. Maka ketika hendak menenggak kopi hitam tersebut, aduklah terlebih dahulu sebanyak 3 kali aduk searah dengan jarum jam. Kemudian bayangkan hal yang diinginkan tersebut terjadi. 7. Pengasihan jarak jauh. Agar pengasihan ini bisa berhasil seperti yang diharapkan, Anda harus saling mengenal terlebih dahulu dengan orang yang menjadi target. Pengasihan kopi hitam ini sebaiknya dilakukan pada saat malam weton kelahiran target, karena malam tersebut adalah waktu di mana target berada dalam posisi paling lemah secara spiritual. Caranya adalah ketika Anda sedang menikmati segelas kopi hitam, maka fokuskanlah pikiran pada saat sang target hingga kopi tersebut habis. Hal ini bisa dibantu dengan melihat foto target yang tersimpan di dalam handphone. Pada saat kopi hitam itu habis, maka ambillah ampas kopi yang menempel pada bibir gelas. Dengan menggunakan jempol kanan, putarlah jempol searah jarum jam dan ucapkanlah doa. 8. Memutus suatu kutukan. Jika Anda merasa bahwa hidup ini selalu sial, apa yang dikerjakan selalu kandas dan gagal, mungkin di dalam diri Anda terdapat tumpukan energi negatif yang berasal dari orang yang dulu pernah menyumpahi atau mengutuk Anda. Energi negatif tersebut bisa disingkirkan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan mencampur segelas kopi hitam yang sudah disaring ampasnya dan ditambah dengan 3 jimpit garam krosok. Aduk campuran ini hingga menjadi satu, kemudian campur dengan air mandi pada ember. Lakukan ritual ini setiap 1 minggu sekali pada saat malam kelahiran, dan lakukanlah dengan penuh keyakinan.
Insya Allah semua akan terwujud. Baiklah para sahabatku semuanya, demikian adalah video yang singkat ini yang insya Allah bermanfaat. Apabila para sahabat kurang jelas, sahabat boleh komen yang insya Allah akan saya jawab, atau bisa diputar ulang kembali videonya. Mohon maaf atas segala tutur kata bahasa saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.